Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Masalah jika lupa imam atau yang sembahyang seorang dirinya akan tahiyat awal sendirinya atau serta duduknya, maka ingat ia kemudian daripada berdiri betul, maka janganlah ia kembali duduk akan tahiyat awal itu, karena ia sudah masuk mengerjakan rukun. Maka tiada harus meninggalkan rukun karena mengerjakan sunnah. Ini sebuah masalah. Jika lupa imam atau yang sembahyang, dia tahu yang sembahyang seorang dirinya, ada imam lupa atau yang sembahyang mesak-mesak, lupa tahiyat awal sendirinya. Tahiyat awal berupa tukul lagi, boleh baca tahiyat awal tukul doang, atau serta duduknya, atau dua-dua tulis sujud kedua, rakaat kedua pun langsung tarik. Maka ingat ia kemudian dari berdiri betul, masa kanjang tepel yang pun ingat tentang dia buat bagi tahiyat awal. Maka janganlah ia kembali duduk akan tahiyat itu, hendak bayar tulah watapang penganjangan, mungkin mungkin tukul malik wajib tahiyat tadi ini, karena dia sudah masuk mengerjakan rukun. Jadi masa tamu adalah rukun, nganjang dikit rukun nih, dengan tahiyat awal itu adalah sunnah. Jadi diganggu tulang. Tamu gawe rukun dia sunnah, tinggal tulang balik yuk sunnah. Maka tiada harus meninggalkan rukun karena mengerjakan sunnah. Diganggu. Itulah ya demak ya sunat niki walhal waktu tamu ini rukun diganggu. Maka jika kembali ia kepada duduk akan tahiyat itu, ada rota pengadil lalu turun malik. Oleh karena niki bagi makmum ada berjamaah, imam umpama buka tahiyat awal. Mereka saya pernah sedikit engkau demak terpenganjang, lalu terpenganjang kah mereka terbalik, anda turun masalah dikit. Kalau terpenganjang ini kan diganggu terbalik, mungkin ada yang tulah, terpenganjang tulah akan balik dan duduk tahiyat awal dengan sengaja, gimana? Dan aku lupa, lagi tahu jangan haramnya, muntah tanding aku. Ini saya batallah sembahyangnya, batal sembahyang imam atau sembahyang mesak tadi ini. Perpengaruhan bertuntun malik yuk dia gawe ayat awal batal sembahyang. Saya batal sembahyang. Tetapi jika kembali ia dengan lupanya. Lupa suruh nentuk berwayanya lupa malik nentuk, atau dengan jahilnya akan haram kembali, atau dengan tahu maka tanikan ulah kenik, maka dia adalah batal sembahyangnya. Nah batal, batal sembahyang dengan lupa atau dengan mantah tandingkan. Jadi batal sembahyang ini dengan sanau dan gumanin. Ini maka dia adalah batal sembahyang. Hanya wajib adanya berdiri apabila ingat ya atau tahu akan haramnya. Wajib menganjang namun ingat atau tahu tentang haram. Dan sujud
sahwi dia dahulu daripada salam. Oke. Nah, terus tujuan pada sujud sahwi menerima salam dahulu tahiyat. Indah perintah imam atau supaya seorang dirinya. Dicari imam atau supaya ngesam-ngesam. Adapun makmum, nah makin makmum. Maka jika berdiri imam meninggalkan tahiyat awal, wajib atas makmum itu mengikut imamnya pada berdiri. Ada yang ngancang imam, loh pengancang di sini. Kalau baru lagi, uang terwangsis si makmum lagu lolos, imam lagi ngancang. Maka si makmum dia wajib pemilu ngancang, walaupun dia ingat tentang di imam baca tahiyat awal. Mengikut imam nih pada berdiri. Karena jika tinggal dan kalau mengikut imam karena membaca tahiyat dengan disengajanya, lagi tahu akan haramnya, ini saya batalah sembahyangnya. Yang lawan dot nih yang baca tahiyat awal, untuk beda si imam. Pada dia itu tahiyat awal, imam rukuk, dan sengaja, maka batal sembahyang makmum itu. Dan jika mengikut makmum akan imam pada berdiri meninggalkan tahiyat awal. Nanti makmum memiliki milu, ngandang ke imam tinggalan tahiyat awal. Kemudian maka kembali imamnya kepada duduk akan tahiyat. Digunakan tapung penganyan imam lagi. Itu imam lagi ya. Duduk tahiyat awal. Masa tiring si makmum. Makin rasa penganjang lagi imam atau makmum, imam itu baca tahiyat awal. Maka dalam hal ini maka janganlah mengikut makmum itu akan dia. Ini ikuti si makmum ini, ikuti imam itu dan dia pada duduk. Karena duduk imam itu tidak sunyi, ada kerana dengan sengaja atau maka itu batallah sembahyangnya. Namun baru penganjang berkumanan malaikat turun sengaja dia lupa, maka batal sembahyang si imam ini. Jadi imam mau batal sembahyang. Lamun ingat tentang uang ngajang kapang lalu untuk malik tahiyat awal. Lamun sengaja atau dengan lupanya atau lupa. Lamun lupa maka itu tidak harus mengikutkan dia. Dan lupa, dan ikuti dan lupa. Maka pada ketika itu hendaklah makmum itu berniat mufarakah. Jamaah. Aku berniat mufarakah ke imam. Lalu tak sembahyang biasa. Atau menanti ia di dalam kiamnya. Atau antis imam ini ada yang tulis pada ngancam. Kalau baru dia mau turun nanti baca awal, maka dia udah turun nih anti itu. Tetapi berniat mufarakah terlebih baik daripada menanti. Lalu belas, jadi imam lagi bagus atau belas. Jadi imam ke anti. Dan jika mengikut imam dan jika mengikut makmum itu lagi akan imamnya. Akan makin lagi di mana ngajang imam, ngajang makmum, entun imam lagi ada tahiyat awal, milu makmum lagi. Akan imamnya pada duduk dengan sengaja, lagi tahu akan haramnya, maka batal sembahyangnya. Memiliki kawan tahu, kan? Tapi dia lah imam lagi, batal sembahyang makmum lagi. Baru imam lagi lupa ya, ini batal sembahyang. Oke, makmum saya ingat tingginya batal semuanya. Namun untuk pengannya kan pun walaupun dia diikuti imam, ya baru satu mufarak atau anti jadi ngajang ini. Itu masalah. Malik masalah. Jika berdiri makmum meninggalkan tahiyat awal. Padahal imamnya duduk membaca tahiyat awal. Ada makin makmum. Wah,
dua rakaat loh, imam itu duduk tahiyat awal. Urut dalam makmum lagi nggak, tuh isi nganjang nih. Padahal imam duduk tahiyat awal, makmum dia taik nganjang. Dalam hal ini maka ditilik. Jika ada yang berdiri karena lupanya, niscaya tiada kebilangan pendiriannya itu. Lamun ngajak meniki dengan sebab lupa kan. Nah, tiada lagi si makmum ni lupa antara ngajak, walhal duduk berjamaah. Lalu dia duduk tahiyat awal imam dia lupa ngajak. Maka tiadalah niscaya tiadalah kebilangan pendirian itu. Maka wajiblah katanya kembali mengikut imamnya kepada duduk. Kalau lupa ya kan untuk si makmum lagi bareng imam duduk tahiyat awal. Karena jika tiada kembali ia dan disengaja lagi tahu kan haramnya batalah sembahyangnya. Harus dimerin kena kedudukan. Ada imam duduk tahiyat awal lagi jendit itu langsung tahu tandingan batal sembahyang makmum ini. Dan jika ada berdirinya itu dengan disengaja, maka itu mana? Imam duduk tahiyat awal dia ngajak. Maka dalam hal ini saya disunahkan baginya kembali mengikut imam. Sunah itu balik ikuti imam. Dan jika ingat imam atau yang sembahyang seorang dirinya akan meninggalkan tahiyat awal dahulu daripada berdiri betul, ada makin imam atau kesembahyang biasa terakhir, boleh baca tahiyat awal. Lagu ni tempat tapong dapat ingat asli baca tahiyat awal. Nah dalam hal ini disunahkan baginya kembali kepada duduk membaca tahiyat awal. Nah dalam hal ini masalah ini maka sunnah tulah. Lamun jemaah ngajak tapang tulah baca tahiyat awal. Karena dia belum masuk mengerjakan rukun. Jangan niki dan terakhir dan mata hidup rukun. Masih ya jawab rukun nanti bantam. Dan sujud sahwiyah. Baris sujud sahwiyah. Dan jika ada permulaannya kembalinya itu terhampar kepada berdiri. Dan jika ada permulaan kembalinya itu terhampir kepada berdiri. Lagu aneh dah. Ngajak ni hampir kan tepang ngajak loh. Dari karena mengajak memperkuat yang demikian itu membatalkan sembahyang. Dari karena menyengaja memperbuat yang demikian itu membatalkan sembahyang. Lagu-lagu hampir dengan ngajak yang mentung sengaja gimana? Ini batal sembahyang. Bersalah jika ada permulaan kembalinya itu terhampir kepada duduk. Ada masih demam, rapatan bertukul atau bersamaan hampirnya berdiri dan duduk, maka tiadalah sujud sahwi. Ini pada lamun bah ia dia betulan ini disunatan sujud sahwi. Karena mengajar memperbuat demikian itu tiada membatalkan sembahyang. Dia batal sembahyang. Dan jika meninggalkan imam atau sembahyang seorang dirinya akan tahiyat awal dengan disengaja. Gimana begini? Imam dan sembahyang biasa-biasa. Gimana tinggalan tahiyat awal? Kemudian maka dia kembali yang duduk dengan sengaja lagi tahu ya kan haramnya batallah sembahyangnya. Gimana ngajak? Lagi dengan ngajak balik kentun. Tukul lagi baca tahiyat awal. Sengaja kemarin tahu nanti kan batal sembahyang. Imam dengan sembahyang mesame. Jika ada permulaan kembali itu terhampir kepada berdiri dalam rapat sengaja yang terpengaruh. Dan jika ada terhampir kepada duduk atau ada masih rapat aja tukul atau bersamaan atau tengah-tengah
hampir dua duduk dan berdiri, maka dia adalah batal sembahyangnya. Masalah apabila seorang tersalah membawa ayat awal seperti dibawanya akan dia pada rakaat yang lain daripada tempatnya, dan dengan baru mau serakaat ia pun ayat awal, atau dua rakaat mau jadi rakaat kedua untuk ayat awal umpama ini masalah. Jadi apabila seorang tersalah membawa tahiyat awal, membawa nikah mengerjakan tahiyat awal seperti dibawanya akan dia berangkat yang lain daripada tempatnya, maka wajiblah segera dia berdiri, wajib jelas pantat ngajak. Kemudian berkadar dia sujud sahwi dahulu daripada salamnya. Menurut tahiyat ini di masalah sujud sahwi sunat. Dan jika disengajanya akan tahiyat yang salah itu dan disempurnakannya akan dia serta tahu akan haramnya, maka batallah sembahyangnya. Makin berdoa, perempuan, terus murid dari tahiyat awal orang tidak punya tahu tahiyat awal ni, muntah tadi ganggu, maka dengan ini batal sembahyang. Itu masalah tahiyat awal bagi ini. Nah selanjutnya makin dan demikian lagi, jika lupa imam atau yang sembahyang seorang dirinya akan kunut, maka ini mungkin lupa imam ini, atau dengan sembahyang masalah tadi lupa kunut di subuh, atau sunat kunut witir ini Tuhan tanggal 16 Ramadan ini lupa berkunut. Maka ingat ia akan dia kemudian menghantarkan dahinya kepada tempat sujud. Masa sujud kali ini kending nanti nggak sakit sujudan. Yang pun ingat tak lupa berkunut dalam hal ini. Janganlah ia kembali berdiri membaca kunut. Surat Malik ya, nganteng ya baca kunut. Baru ni. Karena ia sudah masuk kepada mengerjakan fardu, sehingga puasa gawe fardu ni, sujud ni kan fardu ni, rukun seperti. Maka jika kembali ia kepada berdiri dan disengaja, lagi tahu akan haramnya, batal sembahyangnya. Nah, lalu tulah tahu tadi kan, baik gumana, maka dengan ini batal sembahyang. Jika kembali ia kepadanya karena lupa, semakin lupa antara dengan atau lupa antara gawe, tulah kembali nanti, atau jahilnya akan haramnya, ingin tahu, tadi kan, maka tiadalah batal sembahyangnya, ini batal sembahyang. Tetapi wajib katanya tunduk kepada sujud apabila ia ingat. Apabila dia ingat atau tahu akan haramnya, kalau sadar umpama dengan nanti lupa niki, dah kan baru setengah kunut, ampun ingat astaga. Kemudian baca kunut dia sujud baru ampun pula justru sujud entun mari sujud kita ini. Dan jika ingat dia akan kunut, nah makin lain masalahnya. Dia berkunut dengan ini. Lalu ampun dengan kunut dahulu daripada menghadapkan dahinya kepada tempat sujud, atau tempatnya sujud. Jadi mana? Mau bikin turun kending ganti tahun sujud. Dalam hal ini sunat baginya kembali berdiri karena membaca kunut. Sunat lagi. Baru jengkun doang yang dengan sujud dan baru menunduk. Dan baca kunut maka sunat kembali karena membaca kunut dan sujud sahwiyah dahulu daripada salamnya. Maka sujud sahwi di mana selesai tahiyat akhir ini. Jika ada tunduknya itu terhampir kepada hak ruku, dan jika ada tunduknya itu hampir kepada berdiri atau bersamaan hampir kepada keduanya, maka tidak sunat sujud sahwi.
lagu sekedar nunduk sekedar jago dengan tulak balik atau bawaan si rukuk sekedar jago tulak balik niki jadi suratan sujud sahwi. Inilah perintah imam dan yang sembahyang seorang diri. Dari imam dari sembahyang mesa. Kata Syekh Ibnu Hajar, tetapi harus bagi makmum di sini tertinggal daripada imamnya karena membaca kunut sekira-kira jangan dan kemudian daripadanya dengan 2 rukuk. Nah, maksud niki bahwa ada imam makin dia membaca kunut, itu sebagai makmum kanggo baca kunut. Lalu dia ini terbelin 2 rukun pada si imam. Itu terbelin 2 rukun. Ya dalam hal ini dan kita pengen sama bacalah kunut sama konteks. Umpamakan arti kunut ini kan ma yasmilu doa wasana. Bacaan mengandung permohonan dan puji-pujian. Mulai dari Pak Indah kata ketiulah yang berdoa naik ini jadi dulu ini kan puji-pujian ini kan. Allah mahdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait wa barik li bima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Jadi doa nih kita. Kemudian Pak Indah kata ketiulah yang berdoa naik Pak Indah wala yadillu man walait wala yamizzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait. Ini kan puji-pujian. Jadi makna kunut ini adalah ma yasmiru doa wasana pertama. Baca-bacaan mengandung permohonan dan puji-pujian. Jadi makin ada imam ini yang biasa berkunut, imam ini berkunut. Biasa dengan di Mekah Madinah kan berkunut. Itu kandung berkunut makmum lagu. Jadi jaket baret belin si imam itu 2 rukun. Bacalah Quran konteks. Contoh, Rabbi ghafirli fa innaka ghafurur rahim. Waduh kesalahan nih. Ya Rabbi ghafirli ini kedua. Rabbi ghafirli kan ini kajian pun naik kaji. Fa innaka ghafurur rahim. Fa innaka ghafur. Kalau saya kau maaf pengampun pun wasdaran. Nanti bahasa laut kita. Jadi jangan dari ganggu niki imam dibaca kunut lagu makmum baca kunut ganggu dengan catatan dia terbelit imam niki dia terbelit si makmum niki si imam balik sampai 2 rukun kemudian 2 rukun niki sujud 2 kali dan balik itu kunut imam dia itu kunut imam baca tahiyat dari pas dari kita mata sembahyang. Kalau menurut masih sujud pertama atau duduk antara 2 sujud kamu. Ini batas semua. Lalu kalau dah kurus takut bawa ini bahasa ulama. Jangan turun bahasa ulama. Kurus takut ini contohnya Rabbi ghafirli fa innaka ghafur. Rabbi ghafirli fa innaka ghafur. Dan selanjutnya mengenai sujud sahwi. Lamun sujud sahwi ini imam di darat salah menurut diagnosis sebagai makmum imam ini. Lalu sujud sahwi si imam ini wajib makmum milu sujud sahwi. Wajib. Apa tersalah imam sujud sahwi? Dan kemudian masuk wajib milu. Wajib milu sujud sahwi si dalam ini si makmum. Lagu adik umpama anak tahun salat kemudian kunut makmum bar atau tahiyat awal. Lagu endin sujud sahwi si imam. Nanti yang terus sampai makmum ini kanggo sujud sahwi lagu suwan tuntas salam imam duki. Nanti salam duki imam dia buat sujud sahwi itu makmum. Lagu ndek milu salam dari makmum. Ya ini sahwi juga buat salam kan. Kan jadi ndek milu salam dulu. Ndek dari imam. Salam batal. Saya salam ini dan beri batas nih.
pun nak imam salam. Mungkin baca tahiyat, mari ulangi tahiyat, terkanggut. Atau mari dua bilu, lapu dua baca. Jadi tahiyat ada ini kanggut masih. Jadi salam ini tidak batas. Jadi ini terbatasi. Ya pan dalam bentuk berurutan kata imam. Mungkin atau berjarak dekat kata imam ni. Dekat jarak jauh. Salam makmum dan imam dan makmum ini menjadi salam. Betul baru ni. Ada imam ada sudah sahwi. Itu makmum sudah sahwi. Bagus tuan. Salam selesai salam imam jokit. Dan berbeza dengan salam sah ni. Ini tapi makmum berlaku ni. Yang salam ni dan berbeza jarak antara imam dan makmum. Syahda